Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai Cortex, yaitu sistem informasi perpajakan yang terbaru ya, yang akan nantinya menggantikan sistem informasi perpajakan yang ada saat ini, yang ada banyak ya, yang kita tahu untuk PPN itu ada aplikasi e-faktur pajak, kemudian ada lagi web Innova, ada lagi web e-faktur. Nah, kemudian untuk pajak penghasilan ada website DJP online. Nah, ini semuanya nanti akan dijadikan satu ya, cukup dengan website Cortex. Nah di sini saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan apa itu aplikasi Cortex, dan juga saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan simulator Cortex. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan simulator Cortex yang tujuannya adalah agar wajib pajak itu dapat mempelajari website Cortex ini sebelum nantinya akan diimplementasikan pada akhir tahun ini. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara daftar simulatornya. Kemudian saya akan tunjukkan seperti apa sih tampilan Cortex-nya nanti, dan menu-menu apa saja yang ada di dalamnya. Tapi ini hanya sebatas simulator saja. Jadi belum ada versi yang sebenarnya. Nah, kemudian juga saya akan informasikan kepada rekan-rekan agar antisipasi ketika nanti Cortex sudah dijalankan. Nah, rekan-rekan itu harus mengecek email yang terdaftar di website DJP adalah email yang sebenarnya, karena nanti ketika Cortex ini sudah dijalankan, nah nanti passwordnya itu akan dikirimkan ke email yang terdaftar di website DJP ya rekan-rekan. Nah, oke, yang pertama saya tunjukkan dulu kepada rekan-rekan ya email yang ada di yang terdaftar di website DJP online. Nah, ini rekan-rekan harus benar-benar pastikan ya, rekan-rekan cek. Nah, di sini rekan saya tunjukkan, saya login dulu ke web DJP. Nah, jadi kalau memang emailnya itu harus ganti, rekan bisa ganti ya emailnya. Nah, agar nanti ketika Cortex sudah dijalankan, rekan-rekan sudah siap ya menerima password untuk login ke Cortex. Nah, jadi Cortex ini ya ini dia rekan-rekan, kita udah berhasil login. Kita gulir ke bawah untuk mengecek email. Nah, di sini email yang terdaftar di website DJP. Nah, email ini apabila rekan-rekan ingin mengganti, rekan-rekan tinggal klik ubah profil di sini. Nah, kemudian rekan-rekan pilih data lainnya, gulir ke bawah. Nah, di sini bisa rekan-rekan ganti. Nah, di sini saya contohkan ya, saya akan ganti email saya ini. Kemudian kita klik ubah profil, kita klik yes, kita klik ya. Nah, kemudian kita akan klik di sini permintaan kode verifikasi. Nah, nanti kode verifikasinya ini dikirim ke email kita. Nah, kemudian kita buka email kita ya. Oke, apa ini? Sukses ya, sukses. Silakan tunggu email kode verifikasi. Oke. Nah, kita buka email kita.
Nah, ini sudah ada ya, masuk dari DJP Online. Nah, kita buka. Nah, kemudian di sini inilah kodenya. Kodenya ini kita blok ya, kita salin, kita copy ke sini, kita masukkan di sini, tempel, paste. Kemudian kita klik ubah profil. Nah, sudah sukses berubah alamat email kita ya menjadi, bisa cek di sini data lainnya. Nah, sudah berubah ke sini ya. Nah, untuk selanjutnya, rekan-rekan jangan heran kalau misalnya rekan-rekan mengecek di informasi. Nah, di tampilan informasi, kemudian rekan-rekan cek email di sini kok masih belum berubah. Nah, seperti ini ya rekan-rekan, masih belum berubah eros.radvianto ini. Nah, ini nanti rekan-rekan abaikan saja, nanti dalam beberapa hari dia akan berubah sendiri ya. Nah, ini jadi rekan-rekan diabaikan saja. Nah, sampai di sini kita sudah sukses mengubah alamat email. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan bagaimana cara daftar simulator Cortex. Nah, ini cara daftarnya kurang lebih sama, hanya ada sedikit perbedaan untuk antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Nah, di sini saya contohkan dulu untuk yang orang pribadi. Nah, di sini kalau atas ini saya login menggunakan user saya ini kalau tandanya, kalau rekan-rekan sudah berhasil daftar, kalau rekan-rekan klik, nah dia ada tanda seperti ini. Nah, artinya atas nama saya sendiri ini sudah berhasil daftar ya rekan-rekan ya. Nah, kalau yang belum daftar itu nanti saya akan keluar dulu, saya tunjukkan kepada rekan-rekan gimana caranya untuk mendaftar ya, untuk yang pertama kali. Nah, saya akan login menggunakan akun lain yang belum pernah mendaftar sama sekali ini. Nah, oke. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan cara daftarnya ketik di sini ya, pendaftaran simulator Cortex. Nah, ini rekan-rekan gulir ke bawah, langsung saja diisi kode keamanannya. Nah, kemudian rekan-rekan pilih di sini simpan. Nah, nanti setelah disimpan, rekan-rekan cek email ya, cek email. Nah, di sini saya contohkan email saya ya yang sudah berhasil daftar. Saya login dulu ke email. Nah, jadi nanti username, password, dan link website Cortex Simulator itu akan dikirim melalui email. Nah seperti ini rekan-rekan, email dari simulasi Cortex ya kemarin. Nah, saya daftarnya. Nah, rekan-rekan klik. Nah, di sini ada username dan password. Username-nya ini adalah NIK ya, nomor induk kependudukan, nomor KTP untuk orang pribadi. Nah, kemudian ada passwordnya di sini. Nah, di sini ada linknya, link simulasi Cortex-nya. Nah, ini ya kita klik ya, klik kanan, kita buka.
Nah, seperti ini si tampilan website Cortex ya. Jadi dia berbasis website. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk usernya ini kita masukkan nick kita ya. Nah, kita masukkan nick kita. Nah, di sini saya udah pernah masuk. Atau kita bisa copy dari sini ya. Kita bisa salin. Nah, klik kanan, salin. Klik kanan, tempel atau paste. Kemudian passwordnya. Nah, ini kita klik kanan, salin. Kemudian kita klik kanan, paste. Nah, untuk language-nya, untuk bahasanya, untuk simulator ini belum tersedia bahasa Indonesia. Yang tersedia dalam bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan. Nah, untuk captcha-nya kita isi. Ya, kita klik login. Nah, seperti ini rekan-rekan tampilan menu-menu yang ada di website Cortex. Nah, ini ada panduannya ya. Kita selamat datang di portal wajib pajak. Kita klik OK, lanjut. Saat ini Anda bertindak sebagai wajib pajak orang pribadi. Saya mengerti. Saat ini Cortex masih berada dalam tahap akhir pengujian, sehingga antarmuka yang tersedia belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia. Setelah Cortex diimplementasikan, antarmuka dalam bahasa Indonesia akan sepenuhnya tersedia. Nah, jadi kalau misalnya sudah diimplementasikan, nanti Cortex akan tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini, nah ini informasi versi aplikasi Cortex ya kan. Nah, di sini versinya SIM 1.0 versinya. Selanjutnya, nah, taxpayer service. Ini menu ini meliputi My Portal yang berkaitan dengan profil wajib pajak, kemudian perubahan data. Nah, kemudian maaf ya. Itu My Portal itu di sini. Nah, ini rekan-rekan. Nah, di sini ini adalah menu untuk melihat profil wajib pajak, kemudian untuk melakukan perubahan data ya. Nah, di sini seperti email ya, bisa diubah di sini. Nah, kemudian e-tax invoice yang ini. Nah, ini untuk membuat faktur pajak ya. Pembuatan faktur pajak PPN bagi pengusaha kena pajak bagi PKP. Nah, jadi untuk yang wajib pajak orang pribadi otomatis tidak butuh menu ini. Kemudian juga perusahaan yang belum PKP ya tidak butuh menu ini ya. Nah, kemudian ibu pot ini bagi pemotong atau pemungut PPh. Jadi untuk badan aja ya ibu pot ini ya. Kalau untuk orang pribadi tidak menggunakan menu ini. Nah, kemudian untuk tax return, nah ini untuk orang pribadi ini adalah menu SPT ya, pelaporan SPT tahunan orang pribadi di sini. Nah, badan juga sama di sini. Nah, kemudian payment. Nah, di sini payment ini untuk melakukan pembayaran ya, pembayaran e-billing. Nah, itu di sini di payment. Nah, kemudian My General Ledger. Nah, ini memuat seluruh rincian transaksi wajib pajak ya. Nah, jadi kalau misalnya transaksinya lebih kepada perusahaan ya, kalau perusahaan ada banyak transaksi seperti membuat faktur pajak PPN, kemudian membuat bukti pemotongan pajak PPh pasal 23. Nah, terus PPh final, itu ada muncul di sini PPh 21. Semua transaksinya muncul di My General Ledger di sini. Nah, kemudian taxpayer itu menu untuk mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan fiskal ya. Nah, itu
ada di sini taxpayer services. Nah, kemudian access management itu terkait akses wajib pajak termasuk kuasa wajib pajak. Nah, ini untuk ini ya, kuasa wajib pajak ya, itu ada di sini, tax payer services, maaf, akses manajemen ya. Nah, jadi kalau ini khusus untuk badan ya, bukan orang pribadi. Jadi menu ini khusus untuk badan, access management. Jadi saya jelasin dahulu. Rekan-rekan bisa lihat di sini saya masuk menggunakan akun wajib pajak orang pribadi ya, atas nama Eros. Nah, jadi kalau rekan-rekan itu masuk sebagai perusahaan, nah rekan-rekan itu harus masuk dulu sebagai Eros ini. Lalu nanti di sini ada pilihan, diklik di sini, ini ada pilihannya. Kita akan mengimpersonate, bertindak sebagai PT apa. Misalnya saya bekerja di PT ABC. Nah, maka saya login dulu menggunakan Eros, kemudian kita nanti akan dipilih ke PT ABC. Nah, jadi rekan-rekan untuk website Cortex ini tidak bisa sharing akun ya. Nah, misalnya akun PT ABC digunakan untuk beberapa orang, itu tidak bisa. Jadi harus login ke orang pribadinya dulu. Nah, seperti contohnya di sini saya contohkan, misalnya saya atas nama Eros ini di dalam perusahaan ABC itu sebagai pengurus ya, sebagai pengurus yang mengurusi perpajakan, ada 2 orang. Nah, di sini nantinya saya akan kita harus login dulu pertama kali menggunakan akun perusahaan. Kita login. Nah, kita masuk ke akses manajemen sini. Nah, kita akan beri akses kepada Eros. Nah, role access istilahnya itu. Nah, aksesnya ini saya bisa mengerjakan apa, misalnya PPh 21. Nah, jadi saya akan mengerjakan PPh 21. Nanti teman saya Budi, nah pengurus yang menangani pajak juga, dia akan mengerjakan PPh pasal 4 ayat 2 final misalnya ya, atau PPh 23 unifikasi. Nah, nanti kita akan kasih akses di situ. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan, ada pembagian akses, role akses untuk masing-masing WP ya, wajib pajak orang pribadi ya. Nah, seperti itu. Ini berlaku juga untuk konsultan ya, kalau dia itu kuasa, perusahaan itu menggunakan jasa konsultan. Nah, nanti konsultan itu dia akan masuk dulu sebagai konsultan. Nah, dia nanti akan memilih perusahaan, karena konsultan ini dia bisa beberapa banyak perusahaan. Maka dia itu nanti akan muncul pilihan banyak perusahaannya, seperti itu kan. Kalau untuk konsultan pajak, nah itu perbedaan untuk ini ya, user login Cortex untuk perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi kita login dulu sebagai perusahaan, kasih dulu akses kepada orangnya siapa aja. Nah, dapat mengakses PPh apa aja. Nah, kemudian nanti untuk pembuatan bukti potong, pelaporan SPT, rekan-rekan harus login dulu menggunakan akun wajib pajak orang pribadi, baru dipilih perusahaannya. Istilahnya itu mengimpersonate, jadi bertindak login dengan akun wajib pajak orang pribadi, kemudian nanti dipilih bertindak untuk PT ABC. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk akses manajemen ini. Nah, FAQ itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk external application ini tautan ke aplikasi perpajakan lainnya. Nah, oke, sampai sini kita klik selanjutnya. Nah, di sini ini rincian profil ya. Nah, rincian profil. Nah, kita lihat ada profil wajib pajak. Nah, ini ya.
Ini nanti profil wajib pajak. Nah, ini ketutupan, nanti dia akan muncul. Terus kemudian di menu My Portal ini ada General Information ini, kemudian ini alamatnya, ini kontak detail, ini pihak terkait, ini PBB ya, ini KLU, klasifikasi lapangan usaha ada di sini. Ini bank details. Nah, jadi kita daftarkan nomor rekening kita ya di sini. Nah, untuk Cortex ini ada fasilitas yang namanya deposit. Jadi kita bisa menyetor dulu, menabung dulu di Cortex ini. Nah, nanti suatu saat kita misalnya butuh ya, ada kewajiban perpajakan misalnya kurang bayar SPT masa PPh pasal 21. Nah, kita nggak perlu setor lagi, nggak perlu buat SSP, tapi kita cukup ambil di deposit. Nah, seperti itu, ada layanan deposit di Cortex ini. Nah, kemudian untuk bank detailsnya juga ini keperluannya kalau misalnya kita mau restitusi kelebihan bayar pajak ya. Nah, itu kita otomatis nanti kantor pajak itu tidak perlu lagi meminta konfirmasi nomor rekening bank, tapi sudah otomatis akan ditransfer ke rekening kita ya yang terdaftar di sini. Nah, kemudian ini unit keluarga ya, family tax unit. Nah, kemudian ini place of business unit, tempat kegiatan usaha. Nah, ini kalau orang pribadi itu ini ya cabang ya, kalau perusahaan itu cabangnya. Nah, kemudian tax type ini kewajiban perpajakannya apakah dia PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final 4 ayat 2. Nah, itu PPh pasal 25, 29. Nah, kemudian my representative ini wakil atau kuasa ya. Nah, ini kalau wakil itu pengurus ya, jadi perusahaan punya karyawan yang menangani pajaknya, menggaji karyawan. Tapi kalau itu kuasa, nah itu perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak. Nah, itu. Kemudian my tax payer ini ada wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan ya. Nah, kemudian dua faktor authentication, verifikasi 2 langkah ya, untuk menjamin keamanan akun. Nah, ini pending request, semua permohonan dari wajib pajak. Nah, oke, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah informasi debit kredit ya, debit kredit seluruh kewajiban perpajakan kita. Misalnya ada PPN, ada kewajiban bayar pajak penghasilan. Nah, itu semuanya terakumulasi di sini, bisa diakses di MyGL ya. Nah, ini untuk kode billing ya, pending returns. Ini kita scroll terus ke bawah ya. Nah, ini yang saya maksud, dia main account dan taxpayer. Jadi ini adalah main account saya sebagai orang pribadi atas nama Eros ya. Nah, kita login dulu sebagai Eros. Nanti kalau kita itu sebagai pengurus yang menangani pajak perusahaan, nah maka kita kalau mau bertindak atas nama perusahaan, misalnya membuat bukti potong PPh pasal 23 misalnya. Nah, bukti potong PPh pasal 21 itu kita harus impersonate perusahaan dulu. Nah, istilahnya itu perusahaan taxpayer. Nanti di sini ada pilihannya, taxpayernya PT ABC. Nah, itu kita pilih. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi PT ABC. Nah, kita baru bisa melakukan pembuatan bukti potong atau buat faktur pajak di sini. Nah,
Nah, ini dia istilahnya tuh role access. Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun wajib pajak. Jadi dikasih peran masing-masing pengurus pajak ya. Jadi di satu perusahaan misalnya ada 2 orang yang menangani pajak. Nah, itu bisa dikasih peran masing-masing. Yang satu misalnya PPh 21, yang satunya lagi PPh final 4E2. Nah, seperti itu rekan-rekan. Oke, kita klik OK. Nah, ya ini untuk tax return pelaporan SPT ya, SPT masa, SPT tahunan. Nah, kita klik OK. Nah, sudah selesai ininya ya, penjelasannya. Nah, kita akan cek ya masing-masing mulai dari menu My Portal ini. Nah, ini rekan-rekan menu-menunya. Nah, ini untuk My Document, dia keluar ya. Kita coba login kembali ya. Kita masukkan nick kita ya. Kemudian untuk passwordnya kita cek lagi di email, kita salin lagi, kita paste ya. Nah, kemudian kita klik login. Nah, saya akan jelaskan di sini keunggulan Cortex ya dibandingkan dengan website DJP online. Nah, di Cortex ini kalau kita di sini misalnya kalau kita terima bukti potong dari perusahaan ya, kalau perusahaan kan setiap tahunnya itu menerbitkan bukti pemotongan PPh ya, pasal 21 untuk karyawan dipotong pajak penghasilannya setahun ya. Misalnya sekarang 2024 biasanya tuh bulan Januari sampai dengan bulan Maret kita akan diberikan bukti pemotongan pajak PPh atas tahun 2023 ya. Ya, jadi penghasilan kita di tahun 2023 itu dipotong berapa. Nah, bukti pemotongannya itu, bukti pemotongan A1 itu dikirim otomatis ya ke masing-masing. Jadi perusahaan tidak lagi perlu untuk print terus membagikan kepada karyawan masing-masing ya, karena sifatnya konfidensial, kerahasiaan. Jadi perusahaan tidak perlu lagi karena sudah otomatis nih di Cortex ini sudah otomatis terkirim ke masing-masing wajib pajak karyawan, ke masing-masing karyawan. Nah, jadi karyawan masing-masing sudah bisa nih mengakses sendiri ya, melihat apakah sudah terima bukti pemotongan A1 dari perusahaan gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, ini berlaku juga untuk perusahaan. Perusahaan itu dipotong juga oleh customer atas jasa ya. Nah, ada penghasilan atas jasa dipotong PPh misalnya. Nah, itu nanti perusahaan tidak perlu lagi meminta bukti pemotongan kepada customer, tapi cukup melihat di sini. Nah, itu bagi perusahaan. Nah, itu kelebihan sistem informasi Cortex ini ya, sistem informasi perpajakan Cortex ini, kelebihannya di situ. Nah, saya rasa udah cukup ya. Nah, ini kalau misalnya kita coba download ya satu. Klik untuk OK. Oke. Nah, kita coba download satu. Kenapa dia? Oh, nggak bisa download ya, ini karena versi simulasinya ya. Nah, kemudian ini untuk My Portal untuk orang pribadi yang digunakan menunya langsung ke sini ya, SPT tahunan ini. Nah, jadi ini nanti, nah seperti ini untuk laporan SPT, pembuatan, pengeditan, kemudian pengiriman SPT ya, SPT masa, SPT tahunan di sini. Nah, sini kita lihat di sini ya.
Nah, nanti ini akan muncul. Ini kita bisa edit. Nah, kita coba buka ya. Oh, ini tadi agak telat ya. Ya. SP2DK yang kita download tadi muncul. Nah, ini kita buka matanya untuk melihat. Personal income tax. Oh, tidak bisa ya. Jadi simulatornya sebatas hanya melihat menu-menu saja, tidak bisa mengklik ya. Contohkan mengklik. Nah, tidak bisa. Ya, oke. Kemudian untuk ini untuk orang pribadi. Nah, untuk perusahaan itu menunya ini untuk buat waktu pajak. Nah, di sini ya. Ini output tax, ini artinya buat pajak keluaran. Kalau ini input tax, ini pajak masukan. Nah, ini ada retur pajak keluaran, retur pajak masukan. Ini dokumen lain pajak keluaran, ini dokumen lain pajak masukan. Nah, ini returnya masing-masing. Nah, kemudian ini untuk ibu pot ya, bukti pemotongan. BPU untuk unifikasi ya, pasal 15, 22, 23, 26. Nah, untuk 26-nya di sini di non resident sini. 26 atas badan ya. Kalau misalnya 26 perorangan itu di sini. Nah, 21, 26 perorangan di sini. Ini untuk yang masa Januari sampai November yang menggunakan tarif TER. Nah, tapi untuk nanti akumulasi dalam setahun di bulan Desembernya itu inputnya di sini, BPA1 sini. Nah, kemudian ini untuk upload ini ya, upload istilahnya tuh CSP. Nah, di sini di Cortex ini tidak mengenal CSP ya. Jadi kalau sebelumnya website DJP online itu dan unifikasi sebelumnya di website DJP online itu menggunakan CSP. Nah, kalau di Cortex ini menggunakan format HTML. Nah, itu untuk uploadnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu sebelahnya. Ini untuk SPT. Nah, oke. Nah, ini untuk ininya ya. Apa itu? Buat e-billing ya. Nah, saya rasa demikian ya yang saya dapat. Oh ya, untuk daftar simulator kita logout dulu ya. Kita logout. Untuk daftar simulator Cortex ini untuk perusahaan agak sedikit berbeda. Kita akan coba ya. Kita coba login untuk supaya saya tunjukkan kepada rekan-rekan cara daftar untuk yang simulator Cortex versi perusahaan. Nah, kita login dulu ke website DJP online menggunakan NPWP perusahaan ya, 16 digit. Nah, ini kita sudah berhasil login. Kita klik pendaftaran simulator. Nah, di sini yang seperti yang saya jelaskan ya, NPWP PIC. Jadi ada PIC-nya. Nah, jadi untuk Cortex ini untuk masuk mewakili perusahaan atau impersonate perusahaan, dia harus login dulu sebagai orang pribadinya. Nah, di sini adalah NPWP PIC orang pribadinya. Misalnya ini atas nama saya ya. Nah, ini saya isi nick ya, nick saya.
nomor KTP, kita kemudian klik cek. Nah, berhasil ditemukan atas nama saya sendiri ya. Nah, kemudian kita isi alamat email kita ya. Nah, kemudian kita gulir ke bawah. Kita isi kode keamanan. Nah, kemudian kita tinggal klik simpan. Nanti dia otomatis akan masuk ya ke email kita ya, email PIC. Nah, nanti rekan-rekan cek emailnya sama seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Cek emailnya, nanti di situ akan diberikan passwordnya dan website ya, link websitenya, website Cortex-nya. Nah, saya rasa demikian penjelasan pengenalan simulator Cortex. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.